96 FM Merkuri, sahabat, dan seperti biasa sudah pukul 11, waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini menemani Anda, sahabat. Selama kurang lebih 1 jam, Rumah Sehat Surabaya hadir menemani Anda dan merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan, sahabat, ya. Dan di edisi Rabu kali ini 21 Juni 2023 sudah hadir, beliau sudah pernah datang ke sini waktu pandemi yang luar biasa dan pernah berpesan jangan pernah ketemu saya di rumah sakit ya Mbak gitu, dan saya akhirnya ketemu beliau lagi tidak di rumah sakit karena kalau sudah bertemu beliau di rumah sakit pasti ada hal yang tidak enak gitu ya. Jadi beliau berpesan lebih baik bertemu saya di luar rumah sakit saja, seperti ngobrol di rumah sehat seperti sekarang ini, sahabat. Sudah hadir Dr. Bambang Pujo Semadi, beliau spesialis anestesi, konsultan perawatan intensif. Ya, apa kabar, Dok? Baik, terima kasih. Ketemu lagi ya, Dok, ya? Ketemu lagi, alhamdulillah tidak di rumah sakit. Alhamdulillah, dan waktu itu juga sedang hype-nya COVID ya, Dok. Betul. Banyak pesan yang disampaikan oleh beliau berkaitan dengan hal-hal yang luar biasa dari COVID pada saat itu, dan saat ini pun beliau ingin mengedukasi dan menginformasikan kepada Anda berkaitan dengan tema pertolongan pertama untuk keadaan darurat saat berlari. Beliau ini juga atlet lari ya, Dok? Bukan atlet. Seperti apa, Dok? Hobi atau bagaimana, Dok? Ya, hobi saja sambil untuk menjaga kesehatan gitu ya. Sambil mengedukasi ya. Dokternya saja berolahraga gitu ya, Dok, ya? Insya Allah ya harus istiqomah ya. Ya, betul. Kadang niatnya itu olahraga, Dok, tapi badan ini nggak mau. Itu yang juga ingin disampaikan pada masyarakat ya. Tema pertolongan pertama untuk keadaan darurat saat berlari, dan biasanya, Dok, kalau kita bicara tentang berolahraga ya, sahabat, pastikan apalagi berlari ada beberapa kondisi yang dialami oleh pasien atau masyarakat berkaitan dengan saat berolahraga lari. Misal belum pernah berlari, kemudian memaksakan diri gitu ya, Dok. Itu kan banyak sekali. Karena ngelihat temennya sudah 5K gitu ya, Dok, ya, sudah ikut ini kan. Wah, saya pasti juga bisa gitu. Padahal ada beberapa keadaan-keadaan yang harus disadari oleh masyarakat berkaitan dengan berlari, Dok. Apa saja sih, Dok? Sebelum kita ke keadaan-keadaan darurat ya, Dok, ya. Kondisi-kondisi yang harus dipahami sebelum memulai berolahraga mungkin seperti apa, Dok? Ya, baik, terima kasih. Jadi kita ini kan berolahraga untuk supaya badan kita sehat gitu ya. Jangan sampai kita berolahraga justru membuat badan kita nggak sehat gitu. Oleh karena itu berolahraga itu harus disesuaikan intensitasnya dengan kondisi dari masing-masing individu ya. Jadi kalau kita baru mulai berlari gitu ya, kemudian wah, teman saya sudah bisa 5 kilo ya, saya harus 5 kilo. Oke, saya sudah bisa 5 kilo. Teman saya pace-nya sudah 10 gitu, 6 gitu ya. Saya kok masih 10, saya langsung gitu ya. Nah, itu justru bisa berakibat fatal ya. Salah satunya karena tubuh kita belum bisa mengkondisikan ya, belum terkondisi dengan kondisi-kondisi yang stres yang berat. Itu justru bisa menyebabkan masalah. Jadi itu yang harus kita sadari ya. Kalau kita ingin berolahraga tujuannya adalah untuk sehat, bukan untuk sakit gitu. Oleh karena itu kita harus memahami kita ini dalam posisi di mana gitu ya. Jangan itu elit Kipchoge gitu ya. Ya, itu bukan manusia itu. Kalau kita mau seperti itu, latihannya harus bertahun-tahun, tidak bisa instan, karena itu berolahraga terutama lari itu bukan suatu proses yang instan. Itu adalah suatu proses yang harus dilalui ya, dari mungkin jalan, kemudian lari jalan, kemudian mulai lari pelan, kemudian lebih cepat lagi, dan itu adalah suatu proses yang harus dilalui. Oleh karena itu jangan memaksakan pada saat kita berolahraga, harus kita sesuaikan dengan tubuh kita, kondisi kita juga. Kita sedang nggak enak badan ya jangan dipaksa untuk lari ya. Waktunya istirahat gitu ya. Itu mungkin tips-tips ya supaya kita tidak terjebak. Ya. Pengennya sehat malah sebaliknya gitu ya, Dok, ya. Karena kan kadang ada beberapa masyarakat ini yang
Misalnya badannya ini sudah capek, tapi saya harus olahraga supaya tidak capek. Nah itu kan ada beberapa ya dok ya. Jadi yang utama adalah jangan memaksakan diri dan menyadari kondisi tubuh ya dok ya. Itu yang harus dilakukan oleh masyarakat. Boleh berolahraga, tapi juga memang itu wajib ya dok ya. Olahraga menjadi hal yang wajib untuk menjaga kebugaran. Harusan gitu ya. Wajib dan harus gitu ya. Tapi harus disesuaikan dengan kondisi tubuh. Dan karena kita bicara tentang pertolongan pertama untuk keadaan darurat saat berlari, kondisi-kondisi darurat seperti apa dok yang biasanya terjadi saat berolahraga lari? Ya, karena kita bicara tentang masalah gawat darurat, ya, tentunya yang paling gawat itu adalah kalau terjadi henti jantung, itu topnya ya. Kalau sudah terjadi henti jantung, itu adalah suatu kondisi yang tentunya paling gawat yang bisa terjadi. Di bawahnya itu bisa saja ya, mungkin tidak henti jantung ya, tidak berhenti jantungnya, tapi tekanan darahnya sudah turun begitu ya. Kemudian lemes gitu ya, sampai nggak sadar gitu ya. Itu di bawahnya. Tapi selama jantungnya masih berdetak itu masih hidup gitu. Tapi yang paling berbahaya kalau jantungnya udah berhenti. Oleh karena itu pada saat kita menemukan orang itu kemungkinan jantungnya berhenti, ya, bagi masyarakat itu harus tahu bagaimana cara melakukan pertolongan, karena itu sangat penting justru. Bisa saja orang yang berhenti jantungnya itu kalau kita kenali dengan cepat, kemudian kita bisa memberikan pertolongan dengan cepat dan benar, orang itu balik, itu jantungnya berdenyut kembali. Itu yang kita harapkan justru. Dan ini seringkali kalau kita melihat video-video yang ada di medsos itu ya, karena orang nggak sadar, ditepuk-tepuk sudah nggak sadar ya, kemudian tetap aja ditepuk-tepuk. Padahal itu kalau kita melakukan suatu pertolongan, misalnya kita posisikan pasiennya berbaring gitu, kemudian di tempat yang aman, kemudian kita melakukan suatu pertolongan dengan memijat jantungnya, dengan pijat dada itu, bisa saja orang itu bisa balik. Tapi karena kita menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak penting, maka makin lama jantungnya berhenti, makin susah dia kembali. Nah ini yang harus mungkin masyarakat perlu diedukasi lagi. Diedukasi ya, dan ini memang kebanyakan masyarakat kita masih belum menyadari itu, karena pengetahuannya mungkin belum banyak yang tahu gitu ya, belum banyak yang paham juga terkait dengan kebiasaan-kebiasaan. Kalau tadi sudah disebutkan oleh Dokter Bambang Pujo seperti ditepuk-tepuk, tapi kebiasaan juga orang kita kalau ada yang pingsan, apalagi setelah berolahraga pasti akan dikasih teh manis dok. Kemudian itu langsung pingsan, langsung dikasih teh manis. Kemudian kebiasaan-kebiasaan seperti itu seperti apa dok? Apakah boleh atau kadang juga kepalanya dikasih supaya lebih tinggi, gitu ya dok? Itu beberapa kebiasaan dari masyarakat. Seperti apa dok? Baik Mbak Yati, jadi ya itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui ya. Misalnya begini, kalau ada orang pada saat berolahraga kemudian dia kolaps, jatuh ya, maka yang harus kita nilai pertama itu adalah dia itu sadar atau tidak. Begitu kita panggil dia tidak respon, kita tepuk-tepuk tidak respon, kemudian kita coba dia tidak respon, maka orang ini kemungkinan besar ya, ini gawat, bisa henti jantung ini. Apalagi kalau kita lihat orangnya, loh kok orangnya nggak nafas, atau orangnya nafasnya megap-megap gitu istilahnya ya, megap-megap atau nggak nafas. Jadi orang yang dicubit, ditepuk-tepuk nggak respon, kemudian kelihatan dia tidak bernafas, maka ini kemungkinan henti jantung. Apa yang kita lakukan? Satu, bawa pasien itu ke tempat yang aman. Misalnya orang itu di tengah jalan, ya bawa dulu ke pinggir jalan. Setelah itu segera kita melakukan pijat dada, kita melakukan pijat jantung istilahnya. Nah pijat jantung aja sudah ya. Nah nafasnya gimana? Nanti itu kita pikir memberikan nafas itu untuk orang awam susah itu. Betul. Tapi kalau pijat jantung insya Allah bisa. Nah, lihat aja bisa itu. Oh pijat jantung di situ posisi. Pijat aja dulu. Nah yang kedua adalah segera mencari pertolongan, karena ini gawat ini. Pertolongan sesegera mungkin harus dicari supaya ambulan cepat datang ke situ, ada tenaga medis yang lebih datang ke situ. Itu kalau orang kita ketemu orang jatuh kolaps, tidak respon,
tidak nafas. Itu yang harus kita lakukan. Mutlak itu harus kita lakukan. Cari bantuan, bawa dia ke tempat aman, langsung lakukan pijat jantung. Nah, tapi kalau orang itu misalnya, kolaps, kemudian kita panggil orangnya masih melek, tidur lagi, artinya dia masih sadar. Ya, ini jantungnya masih berdenyut ini. Ya, oke. Dalam kondisi seperti itu, ya, tentu tetap saja kita harus bawa dia ke tempat yang aman, jangan sampai di tengah jalan. Nah, dalam kondisi orang yang setengah-setengah sadar ini, ya, sebaiknya kita tidak memberikan makanan maupun minuman. Kemudian tidak memberikan bantal, karena bantal itu membuat orang itu menjadi dingklu istilahnya ya. Kalau di istilah kedokteran dingklu itu fleksi. Nah, orang dalam kondisi dingklu gitu ya, maka dia akan mudah mengalami sumbatan jalan nafas. Kalau ada sumbatan jalan nafas, oksigennya nggak bisa masuk. Nah, orang ini bisa jelek gitu. Nah, itu posisikan datar ya. Ya, kalau bisa angkat kakinya, dua-duanya diangkat kakinya. Ya, kemudian jangan diberikan makanan atau minuman apapun, ya, sambil kita mencari pertolongan tentunya. Itu adalah hal yang harus kita lakukan pertama kalau kita ketemu pasien seperti itu. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak perlu, yang itu justru bisa membahayakan pasien gitu ya, Dok ya. Jadi kalau menemukan orang yang kolaps ya, sahabat, dilihat terlebih dahulu sadar atau tidak, bernafas atau tidak. Tapi kita ke penelpon terlebih dahulu ya. Selamat siang, Merkuri. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Sumarwito? Baik. Alhamdulillah, monggo Pak. Kalau saya itu ya, kan jangan terpengaruh oleh orang lain. Keadaan kita kalau sudah lelah ya wes mandek olahraganya, ya toh. Saya itu berenang. Dulu berenang itu bisa bolak-balik gitu. Sekarang itu sudah tidak berani berenang itu. Berenang katanya olahraga berenang itu lebih bagus. Tapi apalagi nggak suasana dingin, nggak berani saya, ya toh. Jadi kemampuan kita ini harus diukur diri sendiri. Juga ini, saya kan sering ikut fun bike sepeda itu bisa. Saya dulu bisa 15 kilo, 20 kilo ya toh. Sekarang aku ya beli tiketnya, aku ngeter anakku tok. Anak saya pakai sepedaku, yang pas sepedaku mesti yang paling bagus toh. Anakku 2 itu wes tapi nggak maksa bapak. Saya tunggu di mobil, ya toh. Nah, hal seperti itu. Tapi saya ada yang lucu sekali itu. Saya mau tanya, kalau orang henti jantung itu kan harus tepuk-tepuk dadanya dianu gitu ya. Kalau ada yang bikin napas buatan gimana tuh? Napas buatan itu, kalau saya pernah Dok ya, aku pura-pura pingsan tapi kayak napas buatan perempuannya cantik. Kan aku udah langsung sadar gitu, aku pura-pura napas buatan ya, bukan dipukul lapor. Napas buatannya perempuan cantik ya seneng aku. Bener nggak? Betul napas buatan itu bisa betul-betul bisa sadar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi Pak Sumarwito juga mengatakan bahwa saya tahu diri dengan kondisi saya, jadi saya tidak memaksakan untuk berolahraga yang berlebihan. Itu yang dilakukan dan ini orang yang sudah sadar diri, tapi untuk yang lain mungkin belum banyak ya Dok ya. Kemudian ditanyakan oleh Pak Sumarwito, saat henti jantung ada beberapa yang mengatakan ditepuk-tepuk jantungnya gitu ya. Atau nafas buatan ini apakah benar-benar bisa membantu pasien sadar kembali? Seperti apa Dok? Baik, terima kasih Pak Sumarwito. Ya, itu pesannya penting gitu ya. Harus listen to your body. Gitu ya. Betul. Dan kita harus menyadari itu, jangan memaksa, jangan panas ten istilahnya. Mudah panas hati. Gitu ya. Kalau ada orang yang saya harus bisa nih kayak gitu ya. Itu mohon dihindari gitu ya, karena itu bisa membahayakan diri kita. Nah, kemudian mengenai pertanyaan tadi, mungkin saya koreksi ya, bukan ditepuk. Kalau dada itu harus dipijat. Jadi kalau misalnya dulu pernah lihat itu film Baywatch itu ya, sering itu ya. Betul. Itu pijat jantung seperti itu. Ya, itu nanti itu tugas kita itu nanti untuk memberikan pelatihan dasar ya Dok ya. Pada masyarakat ya, memberi video-video gitu ya. Bagaimana cara melakukan pijat gitu ya.
Itu insya Allah nanti itu akan kita pikirkan untuk memberikan edukasi pada masyarakat. Bagaimana dengan nafas buatan, ya, nafas bantuan nafas itu ya. Baik, bantuan nafas itu sebenarnya bukan suatu proses yang mudah gitu ya. Karena kalau kita tidak ahli dalam melakukan nafas buatan, nafas yang kita tiup itu masuknya tidak ke paru-paru, tapi masuknya ke lambung. Oh. Ya. Iya, Jadi iya, kalau kita nggak pas gitu ya, kita tiup masuknya bukan masuk ke paru, tapi ke Perutnya lambung. malah lebih gede. Perutnya tambah gede gitu ya. Kalau gede perutnya muntah itu bisa, muntahannya itu lebih bisa bahaya. masuk. Nah, oleh karena itu kedua itu adalah masalah kita nggak tahu ya orang yang kita tolong ini punya Nah, betul. Oleh karena itu ya misalnya ya kalau tadi kalau cantik itu ya di nafas buatan aja masuk atau nggak masuk. Tapi begini istilahnya kalau nafas buatan itu kalau orang tiba-tiba henti jantung itu dalam paru-paru kita itu masih ada udara, masih ada oksigen yang itu bisa kira-kira bertahan mungkin bisa 5 menitan lah, sebagai sumber oksigen. Yang terpenting apa? Ada aliran darah. Nah, aliran darah itu terjadi kalau kita melakukan pemijatan tadi, jantung kita pijat, itu akan ada aliran darah. Udaranya oksigen ngambil dari mana? Dari yang ada di sisa di paru. Ya, kalau kita cepat bisa balik itu. Nah, kalau lama gimana dok? Nggak datang pertengahan. Iya. Ya, itu akan kembali lagi kepada yang menolong. Kalau yang menolong mungkin yakin bisa memberikan nafas, bantuan yang baik gitu ya, masuk ke paru-paru, ya monggo dilakukan. Yakin bisa tidak ya, tertular gitu gitu ya. penyakit ya monggo gitu ya, atau keluarganya sendiri monggo silahkan. Ya, tapi kalau tidak maka cukup dengan pijat jantung aja. Chest compression only istilahnya seperti itu, hanya chest compression aja, pijat dada saja sampai pertolongan datang. Itu lebih efektif daripada kita berusaha memberikan nafas buatan dan tidak masuk. Itu tambah bahaya gitu ya, bahaya. Niatnya gitu. baik gitu ya. Selain itu tadi membahayakan pasien juga membahayakan yang membantu ini betul. gitu ya. Belum tentu kita tahu ya, siapa tahu kena COVID atau apa zaman sekarang gitu ya dok ya. Nah itu akan lebih bahaya lagi bagi si penolong gitu. Lebih baik hanya pijat jantung saja yang disarankan sambil menunggu bantuan medik gitu ya sahabat. Dan tetap stay tune karena kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu. Masih banyak pertanyaan yang kita bahas bersama dengan Dr. Bambang Pujosamedi, spesialis anestesi, konsultan perawatan intensif berkaitan dengan tema kita hari ini, pertolongan pertama untuk keadaan darurat saat berlari. Dan ini ingin kita edukasikan kepada masyarakat bahwa banyak sekali kebiasaan-kebiasaan berkaitan dengan orang kolaps atau orang pingsan yang ada di masyarakat, dan kita ingin mengedukasi masyarakat ini yang benar dan ini yang jangan dilakukan gitu ya sahabat. Jadi tetap stay tune di 96 FM Mercury, dan Anda juga bisa bergabung bertanya bersama dengan narasumber di line telepon di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096 ya. 96 FM Mercury, sahabat, masih di Perjalanan Rumah Sehat di edisi Rabu 21 Juni bersama dengan Dr. Bambang Pujosamedi, spesialis anestesi, konsultan perawatan intensif sahabat, yang hadir saat ini untuk memberikan kita edukasi berkaitan dengan pertolongan pertama untuk keadaan darurat saat berlari. Ini sudah ada yang masuk dari Mbak Resti Ayu. Dok, adakah kondisi-kondisi gawat yang harus diketahui oleh masyarakat, mana yang boleh langsung ditolong dan dipindahkan, atau ada yang jangan dulu diapa-apain, tunggu tim medis saja? Itu yang ditanyakan oleh Mbak Resti Ayu, dok. Ya, terima kasih Mbak Resti pertanyaannya. Jadi begini, kalau ada, kita kan ini dalam setting kita sedang berolahraga, kemudian kita lihat tiba-tiba ada orang kolaps gitu ya. Kolaps itu kan jatuh gitu ya, terus tiba-tiba duduk geletak gitu ya istilahnya. Gitu ya. Maka langkah kita yang pertama itu adalah melakukan penilaian ya gitu ya. Melakukan penilaian. Ya tadi penilaiannya dia nggak berespon, nggak bernafas, segera kayak orang itu kita pindah ke tempat yang aman ya. Kemudian kalau bisa tempatnya itu rata gitu, yang keras gitu ya, rata, sehingga orang itu tidak, punggungnya nggak nekuk, lehernya nggak nekuk. Lah itu penting ya, tempat aman, rata ya.
Nah, di situ kemudian kalau tadi tidak sadar, tidak bernafas, sudah pijet jantung aja. Jangan nunggu pertolongan ini, gitu ya. Ya, kapan yang harus nunggu dokter? Nggak ada. Kalau kita ketemu orang begitu harus segera ditolong, harus segera ditolong, gitu ya. Nah, ada golden time-nya ya dok ya. Ada golden period-nya atau golden time-nya yang itu kalau kita lewat itu maka pertolongan kita menjadi sia-sia. Apapun yang kita lakukan akan sia-sia. Karena itu kenali kondisi yang paling gawat tadi. Tidak respon, tidak bernafas. Itu adalah kondisi yang paling gawat. Bila ada itu udah pijet aja jantung gitu ya. Apapun sebabnya pijet aja jantung dulu ya. Salah gimana dok? Udah apa-apa, nanti bangun kalau salah gitu ya. Gitu ya. Saya pernah itu ya juga ya, salah nggak apa-apa gitu. Tapi bangun orang ya, alhamdulillah bisa hidup gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi pada saat tidak berespon, tidak bernafas sudah langsung pijet. Bawa tempat aman, rata pijet jantung. Kalau yang lain kita masih punya waktu sedikit lah untuk melakukan penilaian lebih lanjut gitu ya. Kalau orang masih ngantuk-ngantuk, nggak sadar, cereng gitu ya, nggak bisa ngomong, ngantuk-ngantuk. Nah itu kita harus berpikir bahwa nomor satu yang harus kita pikirkan adalah heat stroke ya gitu ya. Jadi kalau kita lihat orang yang tadi kolaps itu ya, ada 4H, gitu ya. 4H, heart gitu, jantungnya, kemudian adalah heat, apakah dia kepanasan apa tidak. H ketiga adalah hydration, ya, kekurangan cairan apa tidak. Kekurangan cairan ini biasanya juga kekurangan garam tubuh, ya. Yang keempat adalah head, mungkin dia stroke, gitu ya. Itu bisa saja itu terjadi. Tapi 4H ini yang kita pikirkan. Yang paling berbahaya kalau jantungnya berhenti, heart. Itu yang yang lain gitu ya. Dan kalau kebiasaan masyarakat kita juga dok, kalau ada orang pingsan itu pasti akan dikasih bau-bauan gitu ya dok, minyak kayu putih, kemudian bau-bau wangi. Itu berpengaruh nggak sih dok? Ya sebenarnya bau itu sebenarnya merupakan suatu stimulasi atau rangsangan yang kalau orang itu kok bau begini, mungkin kalau dia memang kesadarannya itu masih ada kan bangun dia. Nah itu adalah stimulasi seperti kita nepuk, mencubit, tapi itu lewat indera penciuman seperti itu. Jadi ya boleh-boleh saja gitu ya, asal yang dihirup bukan bau yang nggak enak gitu ya, asap rokok gitu. Itu berbahaya. Malah membahayakan gitu ya. Dan yang harus diingat adalah posisikan si pasien ini rata ya sahabat, atau lebih baik kaki dua-duanya diangkat. Itu ya, kemudian jangan dikasih minum atau apapun, jangan dikasih makan atau minum, itu yang boleh, bau-bauan itu masih boleh ya dok ya, untuk rangsangan gitu. Dan kalau kita bicara tentang kolaps ataupun juga saat berolahraga pasti akan mengalami seperti cedera atau kram atau keadaan-keadaan darurat lainnya dok. Jadi apa sih yang harus diingat oleh sahabat-sahabat Merkur dan juga masyarakat sebagai catatan dok supaya bisa berolahraga dengan nyaman gitu ya, yang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat Merkuri apa supaya kadang pengennya sehat, jangan sampai malah sebaliknya gitu ya dok. Itu yang harus dilakukan apa dok, berkaitan dengan berlari terutamanya dok. Jadi kalau berlari nomor satu kita harus, ini kalau kita akan ngomong lari lari ya, karena kita harus tahu bahwa kita dalam kondisi ya sehat lah, mampu lah. Kita sendiri harus menilai ini sedang mampu apa enggak. Kalau flu berat gitu ya, nafas aja sesek ya istirahat aja lah gitu ya. Jangan memaksakan gitu ya dok ya. Capek sekali gitu, habis 2 hari nggak tidur ya jauh. Habis jaga malam gitu ya dok ya. Gitu ya. Jadi kita sendiri harus mengukur. Satu, pastikan kita ini sehat. Yang kedua adalah biasanya yang paling ringan itu kan kram ya. Ya betul. Kram itu bisa di otot-otot kaki ya, kram perut. Betul, gitu ya. Itu yang sering kalau olahraga. Nah itu kita harus mempersiapkan ya. Yang paling utama sebenarnya kram itu adalah salah satu tanda kelelahan yang hebat. Ya, kelelahan yang hebat. Iya. Nah, kapan lelah? Ya kalau saya itu biasanya 10 kilo nggak apa-apa, ini 10 kilo kram ya. Kenapa? Ya itu harus dicari ya. Kenapa orang itu kalau berlari gitu ya, kita harusnya kenapa kok pakai jam gitu ya? Ya. Pakai jam. Ya, sekarang betul. kan ada yang murah itu
berapa ratusan ribu sudah ada bisa gitu ya, lihat heart rate-nya. Itu sebenarnya membantu kita untuk menjaga supaya kita tidak berada terlalu lama di zona yang dalam petik itu tidak berbahaya lah, seperti itu. Jadi zona berlari itu kan ada 5 zona gitu ya istilahnya, berdasarkan apa namanya ada denyut jantungnya. 50 sampai 60% dari denyut maksimal. Jadi denyut maksimal itu kita harus berdasarkan usia. Jadi Marvito misalnya usianya berapa? 70. Berarti kan 220 kurangi 70 berapa itu? 150. Jadi maksimalnya 150 gitu ya. Nah, kalau kita 50 sampai 60% ya zona itu adalah zona 1 itu zona nyaman. Ya kita boleh di zona 2, zona 3 oke lah. Tapi kalau di zona 4 itu kira-kira 80 sampai 90% dari maksimal heart rate. Misalnya 150 sudah main di 140 heart rate-nya. Ya, itu kalau untuk usia 30 tahun ya oke lah. Oke, gitu. masih Itu oke masih gitu ya. 3 gitu. Tapi kalau usia 70 tahun itu sudah masuk zona berbahaya. Nah, ini bisa berbahaya nih. Itu tadi ya, sadar kemampuan diri, tubuh ini juga kadang memberikan warning gitu ya. Ya. Jadi kalau kemudian juga bisa ada itu namanya kalau kita itu rate of perceived exertion chart gitu, RPE itu namanya ya. Kapan itu ada tingkat 1 sampai 10 ya. Kalau 10 itu misalnya kita sedang sprint lari, itu kan ngomong aja nggak bisa, apalagi ngomong, mikir aja nggak bisa gitu ya. Nah itu sudah bahaya ya. Kita kalau lari masih bisa ngomong, itu artinya pasti ya mungkin di zona 3 lah maksimal seperti itu. Jadi kita sendiri harus bisa ngukur. Betul. Kalau pas lari kita sudah ngomong aja ngos-ngosan, nah itu sudah berarti sudah nih cooling down dulu, bentar, nggak usah kecepatannya, nggak usah dikencengin gitu ya, di cooling down dulu gitu ya dok ya. Gitu kram nanti habis itu. Nah betul, kaku yang nggak karuan gitu ya, itu yang harus diingat juga oleh. Makan juga begitu, harus diatur kapan kita makan, karena pada saat jarak kita makan dengan exercise itu terlalu dekat ya, misalnya kurang dari 2 jam kita makan makanan, jenisnya juga menentukan ya. Makanan berat, proteinnya tinggi, kemudian kadar glukosanya tinggi serat. Lah itu pengosongan dia hilang dari lambung itu menjadi lebih lama ya. Padahal pada saat kita berlari, aliran darah itu yang dikorbankan salah satunya di saluran cerna. Gitu ya. Nah, nanti kemudian terus suduan itu apa namanya? Iya betul. Kayak sama kayak kram gitu ya, tapi sakitnya gitu ya dok ya. Atau malah muntah gitu. Jaraknya dengan exercise itu juga harus kita perhitungkan. Ya, jangan saat mau berolahraga makannya pol-polan. Nah, dua porsi nasi gitu ya dok ya. Kemudian nasi yang kuah yang kental dan lain sebagainya gitu ya. Ya, itu akan membuat Anda kalau bahasa Jawa sunduan gitu sahabat. Dan bicara tentang berlari, karena tadi di awal juga saya menanyakan Dokter Pujo ini aktif berolahraga lari sebagai hobi. Ada event terdekat yang akan diikuti nggak sih dok? Kalau bicara tentang lari ini sebagai hobi kan kadang pengen ini ada event nih, jadi mulai dari jauh-jauh hari mempersiapkan gitu dok. Ada event yang akan berlangsung dekat-dekat ini nggak sih dok? Ya banyak sih sebenarnya event yang dekat-dekat itu ya. Kemarin sudah ada Jogja Marathon gitu ya. Ya yang paling dekat kalau di Surabaya ya mungkin nanti ada Medic Air Run gitu. Nah, Medic Air Run itu ini kira-kira nanti tanggal bulan Agustus ya. Kemerdekaan ya dok. Itu nanti kita ada Medic Air Run yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ya. Dan itu adalah merupakan sebagai bentuk ikhtiar kita ya sebagai masyarakat medis untuk mensosialisasikan lari ya, kemudian mengenalkan lari yang aman gitu ya. Di situ kita juga akan
akan ada relawan-relawan dokter yang akan ikut berlari di situ ya untuk menjaga ya supaya kalau ada sesuatu kita bisa menjaga lebih cepat. Pertolongan pertamanya lebih tepat gitu ya dok ya berkaitan dengan lari. Dan tadi Dokter Puja mengatakan supaya masyarakat bisa berlari dengan aman. Apa saja sih dok kalau kita bicara tentang berlari yang aman supaya mungkin ada beberapa sahabat Mercury, wah ini ada event nih di bulan Agustus, mumpung sekarang bulan Juni dan akan bulan Agustus, mungkin bisa mempersiapkan selama 1 bulan ini untuk mengikuti event Medic Air Run ini di bulan Agustus. Apa sih dok atau bagaimana berlari yang aman bagi sahabat-sahabat Mercury dok? Ya, berlari yang aman nomor 1 adalah berlatih secara konsisten. Nah, itu persiapan ya itu. Ya, jadi apapun yang akan kita lakukan pada saat kita ingin mengikuti suatu event, pada umumnya event itu ada 2 orang ikut event itu yang memang sekedar hobi aja, sambil pergi tulan-tulan, healing ketemu teman-teman ya. Nah, sudah pokoknya under COT dapat medali. Tapi juga ada yang dia ingin memecahkan ya rekor pribadi yang namanya men-challenge personal sendiri, best gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang harus kita persiapkan dengan baik ya. Kalau saya biasanya 10 kilo ya, itu catatan waktu saya 1 jam 10 menit gitu ya, misalnya ya. Ini di event ini saya harus bisa 1 jam. Ya. Nggak bisa kan latihannya sama dengan sebelumnya. Betul. Itu harus memprogram latihan ya, supaya nanti nggak terjadi hal-hal. Nah, itu yang justru paling penting, mempersiapkan diri kita. Kalau kita ingin mencapai sesuatu yang lebih, tentunya persiapannya juga harus lebih. Itu sudah sunatullah ya istilahnya. Nah, betul. Kita harus ada persiapan gitu ya dok ya. Mencapai sesuatu yang lebih ya usahanya harus lebih keras seperti itu. Jadi jangan usahanya larinya seminggu sekali. Ya mau kemudian itu ya nanti bisa jadi masalah, jantungnya denyutannya terlalu cepat, bisa kram segala macam ya, bisa fatal juga. Oleh karena itu persiapan itu adalah nomor 1. Kemudian tadi hal-hal yang pengetahuan kita tentang berlari yang aman itu juga penting. Nanti mungkin dalam Medic Air Run ini akan ada edukasinya juga ya dok ya. Kita akan memberikan edukasi semacam itu supaya nanti ya tujuannya masyarakat itu kalau berolahraga ya betul-betul sehat gitu ya, bukan tambah sakit gitu ya, intinya seperti itu. Dan Medic Air Run ini event tahunankah atau seperti apa dok? Apakah event untuk umum juga atau hanya untuk, karena kan ada Medic Air Run ya, mungkin hanya untuk teman-teman medis saja atau seperti apa? Ya, jadi ini adalah event yang pertama kali kita selenggarakan. Oleh karena itu kategorinya kita memang masih 5 kilo sama 10 kilo dulu gitu ya. Sambil tentunya kita melihat yang terpenting adalah bahwa tujuan kita itu adalah mengedukasi masyarakat supaya bisa hidup sehat. Kemudian kita juga mengedukasi masyarakat supaya tahu ya apa yang harus dilakukan pada saat terjadi kekhawatiran misalnya. Kemudian mengenali dirinya sendiri supaya dia aman, seperti itu. Itu adalah tujuan utama kita saat kali ini. Harapannya ke depan ini menjadi suatu kegiatan yang rutin, ya mungkin nanti kategorinya akan bertambah, mungkin ada maraton gitu ya, atau maraton mungkin seperti itu. Harapannya seperti itu, dan komunitas kita tentunya berharap makin banyak komunitas yang bisa ikut gitu ya, karena makin banyak komunitas itu juga sebenarnya untuk memacu ya. Kalau sendirian itu lari ya bosan, tapi kalau rame-rame mungkin kita bisa lebih istiqomah ya, ada temennya gitu ya. Kemudian itu sebenarnya adalah hal-hal yang ingin menjadi tujuan kita menyelenggarakan suatu event ini ya. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang gitu ya. Tujuannya itu sebenarnya. Olahraga murah ya, karena kan berlari gitu ya, bukan berlari dari masalah gitu ya. Tapi berlari untuk supaya tetap sehat mens sana in corpore sano, sahabat ya. No pain no gain gitu. Memang harus harus konsisten untuk mempersiapkan. Mungkin saat ini berlatihnya atau memang sahabat-sahabat Mercury belum pernah berlari di tempat, boleh ya dok ya?
lari di tempat dulu, karena kan masih Agustus nih, boleh awal-awal gitu ya, 2 hari lari, terus habis itu nanti boleh kita Surabaya punya lapangan tor yang bisa dimanfaatkan Bagus, gitu ya. Bagus Tor, Betul. Poni gitu kan. Kemudian depannya itu Bokowonto itu juga sudah bagus gitu ya. Itu boleh dimanfaatkan oleh sahabat-sahabat Merkuri yang yuk mulai berolahraga. Yang paling murah dan cepat adalah berlari ya Dok ya, tinggal pakai sepatu dah bisa langsung. Kalau mau nyeker ya boleh kok. Oh boleh. Nanti nggak enak Dok. Nanti kan kalau kan kita harus mempersiapkan diri Dok. Membiasakan diri juga ini. Ini ada pertanyaan yang masuk lagi Dok dari Pak Farid. Dok, bagi para perokok apakah bahaya untuk ikut berolahraga lari? Ya, apa biasanya yang akan menyerang jika para perokok ini ikut olahraga lari? Seperti apa Dok ini? Pertanyaan yang bagus itu ya. Dulu pernah mungkin beberapa waktu yang lalu itu di medsos ada seorang dari Cina ya, lari maraton ya, sub 3 ya, artinya di bawah 3 jam gitu ya, sambil rokokan. Waduh, aduh, kan berimbang nanti Dok. Tapi ya begini, bukan suatu apa istilahnya, tidak boleh orang merokok, nggak boleh olahraga. Banyak orang olahraga, Betul. Ya merokok ya kalau bisa nanti lama-lama rokoknya dikurangi. Nah, Tinggal olahraganya saja. Nah. Gitu. Tapi kalau ya saya ini kalau nggak ngerokok pusing ya, itu persepsi ya, ya. Artinya kenapa kok bilang begitu? Saya dulu perokok gitu ya. Oh. Saya merokok tahun 2016, saya berhenti total. Ya, berhenti total ya, berhenti total. Jadi dulu saya olahraga tapi ya masih ngerokok. Setelah itu 2016 saya total berhenti dan enggak apa-apa itu ya. Dan justru kita merasa lebih fit ya. Lebih baik ya endurance-nya seperti itu. Tapi ya itu tadi, bahwa orang merokok itu tentunya mempunyai risk factor. Salah satunya adalah tadi risiko kena serangan jantung yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak merokok. Itu aja yang ya kita harus tadi listen to your body. Jadi dengarkan alarm tubuh gitu ya. Alarm tidak ada. Jangan gitu ya. Tidak bahaya Pak Farid ya, apalagi kalau olahraga berlarinya itu membuat Anda berhenti merokok, itu akan lebih baik lagi ya. Jadi konsisten untuk berlari, mengganti kegiatan saat bengong dengan merokok, yaitu dengan berlari, itu akan lebih baik lagi. Apalagi di bulan Agustus ini bisa ikut Medic Air Run 2023, ada 2 kategori ya Dok ya, yang bisa diikuti oleh sahabat-sahabat Merkuri, 5K dan juga 10K, sahabat, di event perdana yang berlangsung di Agustus nanti. Ini bisa dilakukan karena tidak hanya berlari, ada edukasi-edukasi dari medik yang akan memberikan kepada Anda berkaitan dengan gaya hidup sehat, kemudian berlari yang aman itu seperti apa, mempersiapkan diri untuk berolahraga, itu yang sangat penting. Gaya hidup sehat sudah harus mulai dilakukan sahabat ya. Dan kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu Dok, sebelum kita lanjut ke sesi yang ketiga, dan Anda masih bisa bergabung. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp-nya Merkuri. Sabar ya sahabat, tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya. 96 FM Merkuri masih di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya, dan kita ada di sesi terakhir ya, di edisi 21 Juni 2023 bersama dengan Dr. Bambang Pujasemedi, spesialis anestesi konsultan perawatan intensif. Kita membahas tema pertolongan pertama untuk keadaan darurat saat berlari. Ini ada Mas David, saya biasanya lari pagi Dok, meski tidak rutin setiap hari dan jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi pernah Dok, saya mengalami kram kaki padahal sudah pemanasan dan merasa tidak terlalu capek. Dan ini kenapa ya Dok ya? Ditanyakan oleh Mas David Dok. Iya, baik, kram ya. Jadi kalau kita bicara kram Mas David, itu banyak faktornya. Termasuk salah satunya genetik ya gitu ya. Genetik ya, jadi serabut otot kita itu ada 2 ya, serabut yang tipe 1 dan tipe 2. Yang tipe 1 itu adalah tipe yang apa namanya lebih efisien, istilahnya seperti itu. Dia tidak cepat lelah itu ya. Ada yang serabut 2 itu serabut yang otot yang biasa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan aerobik ya, misalnya sprint gitu. Nah, ada orang yang secara genetik itu bisa serabut otot
tipe yang 2 tadi yang mudah lelah istilahnya, karena dia digunakan itu lebih banyak. Nah, oleh karena itu bagaimana bisa merubah itu ya latihan itu tentunya akan ya tubuh kita itu luar biasa. Tuhan itu membuat suatu mekanisme orang itu bisa beradaptasi gitu ya. Practice make perfect gitu ya, Dok, betul, ya. Ya, itu yang harus dilakukan. Mungkin pada saat itu gak terasa, ya, gak lihat denyut nadi kan? Ya. Nah, kurang tidur, ya pada itu stres, banyak pikiran mungkin ya gak terasa denyutnya lebih tinggi daripada biasanya. Maka kemudian kok saya kram gitu, bisa saja seperti itu karena terlalu nggak sadar gitu dan denyutnya di zona yang dan terlalu lama. Itu bisa saja kram atau mungkin kondisi pada saat itu capek gitu ya, nggak sadar capek gitu ya. Mungkin merasanya nggak capek, tapi tubuhnya sudah warning gitu ya. Gitu ya. Nah, kan itu bisa terjadi. Banyak faktor yang menyebabkan atau kurang minum pada saat itu, kurang hidrasi gitu ya. Pada saat itu lupa mungkin puasa atau lupa nggak minum kekurangan cairan sebelumnya, itu akan mudah menyebabkan orang mengalami. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan kram, walaupun ya kan kalau kita terlatih kadang-kadang heart rate kita lebih tinggi dari biasanya, kadang-kadang kita nggak sadar juga gitu ya. Nah, itu makanya pentingnya ada alat yang bisa memonitor secara akurat gitu ya. Itu mungkin itu yang harus dipersiapkan ya oleh sahabat-sahabat Merkuri untuk mulai berolahraga, tapi nggak harus seperti itu juga ya, harus kayak ini disesuaikan lagi-lagi dengan kondisi. Kalau memang capek, sudah bekerja atau sudah mulai merasa lelah, ya udah istirahat dulu, mungkin besok atau apa gitu ya, Dok ya, disesuaikan dengan kondisi tubuh. Dan untuk Anda yang sudah mulai berolahraga, terutama berolahraga lari, ini bisa ikut ya eventnya di bulan Agustus, Medic Eran 2023. Teman-teman, ini akan memberikan edukasi juga ya, Dok ya, di event ini ya, supaya masyarakat bisa beraktivitas dengan baik, ditambahkan dengan berolahraga, selain juga menjaga asupan, itu yang terpenting juga. Berkaitan dengan event nanti itu 5K dan 10K, tujuan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Bambang Pujo. Ini berarti umum ya, Dok ya, event ini bisa diikuti ya? Eventnya umum, tapi nanti ada kategori medis ya. Tapi yang umum boleh, orang medis mau ikut umum. Saya sudah kalau level sama-sama dokter, boleh saja seperti itu. Tapi ini dibuka untuk umum. Event pertama dan diharapkan bisa menjadi event tahunan dari Universitas Erlangga ya, Dok ya. Ya, karena komunitasnya sudah ada gitu ya, Dok ya, dari tenaga medis dan juga dari dosen-dosen FK UNER, ada komunitasnya juga ya. Pak Dekan sendiri tuh, kemarin Pak Dekan habis Jogja Marathon, itu half marathon, masih kuat beliau ya. Wih, half marathon itu butuh persiapan loh ya, Dok ya. Itu yang dikatakan oleh dokter adalah konsisten. Jadi jangan memaksakan. Kalau temennya bisa 10K, kalau Anda masih 5K ya nggak apa-apa gitu ya, Dok ya. Berlarinya adalah konsisten, tapi juga berlatih ya, practice make perfect, sahabat. Ada pertanyaan lagi dari Mas Dimas, ini pertanyaan terakhir ya. Dok, saya boleh dibilang nggak pernah olahraga, tapi seringkali bangun tengah malam itu kakinya kram. Ini apakah karena kecapean seperti yang disampaikan dokter, atau seperti apa, Dok? Nah, ini bangun tidur malah kram, Dok. Justru orang yang tidak banyak berlatih ya, itu juga bisa saja, itu bisa terjadi kram ya, tidak sadar ya, dalam posisi pasif berlama-lama ya kan, itu ototnya yang digunakan ya satu jenis otot saja, itu mungkin yang membuat dia justru capek gitu kan, yang menggunakan kan, kalau kita exercise itu hampir seluruh otot itu kita gunakan. Ya, jadi itu mungkin ya yang terlatih hanya satu bagian saja, justru sering kram ya. Ya kalau kram itu bisa saja, kalau ini terkait dengan olahraga itu karena yang tadi yang sudah tapi bisa saja berkaitan dengan penyakit-penyakit tertentu lah, ini harus dicari. Apalagi
kramnya tengah malam gitu ya, tengah Dok, malam, ya. gaya hidupnya sedentary ya, tidak banyak bergerak. Nah itu harus dicari. Nah. Jangan ada penyakit lain gitu ya yang bisa menyebabkan itu. Ini bisa dikonsultasikan ya, Mas Dimas atau Pak Dimas ini supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan mulai gaya hidup sehat mungkin ya, karena bangun tengah malam tiba-tiba kram. Kalau berolahraga kram mungkin ada beberapa ototnya gitu ya, Dok ya. Tapi kalau ini berarti hanya mungkin tidak terlatih dengan baik atau ada hal yang lain gitu ya, Dok ya. Dan sudah tidak banyak, Dok, waktu kita. Saya pengen Dr. Bambang Pujo mempromosikan berkaitan dengan Medic Era ini, eventnya akan dilaksanakan kapan, kemudian tujuannya seperti apa, kita ulang lagi. Silakan, Dok, Medic Era ini. Ya, baik, terima kasih Pak Yanti. Ya, saya berharap ya ini Medic Era menjadi suatu acara rutin tahunan ya. Tujuannya adalah kita sama-sama ya mengedukasi masyarakat ya, dan kemudian men-trigger supaya masyarakat bisa hidup lebih sehat tapi aman gitu ya. Sehat dan aman gitu ya. Karena itu saya berharap nanti kita meramaikan Medic Era ya, kita mungkin bisa berdiskusi banyak di situ ya, karena banyak dokter yang ada di sana, dan tentunya ya ini ada hadiahnya juga ya, karena ini dibuka untuk umum, dan tentunya teman-teman yang sudah mempunyai kemampuan, sudah terlatih ingin membuat suatu prestasi, silakan ikut ini, dan kami ingin menjadi suatu hal yang baik bagi kita semua, baik bagi penyelenggaranya maupun bagi pesertanya. Jadi habit gaya hidup yang baik. Betul. Ya, Dok ya. Terakhir, Dok, tips sehat supaya sahabat-sahabat Mercury bisa ikut event Medic Run Agustus mendatang. Apa saja yang harus disiapkan, Dok? Baik, untuk hidup sehat tentunya mulai dari gaya hidup kita. Ya, kita masing-masing profesi tentunya mempunyai kekhususan ya, bagaimana kita bisa mengatur waktu kita supaya kita punya waktu untuk istirahat, waktu untuk berolahraga, dan tentunya tidak kalah penting juga harus menjaga makanan yang kita makan ya. Tidak berlebihan, tapi juga jangan sampai kita kurang gitu ya. Artinya kalau dalam sisi gaya hidup, jauhi sedentary lifestyle. Itu sudah menjadi pandemi ternyata, sedentary lifestyle ya. Dengan adanya handphone ini memicu kita menjadi sedentary, dan itu kadang-kadang tidak kita sadari, kita WA-an 1 jam, padahal itu kalau buat jalan ya 30 menit sudah bermanfaat, lebih bermanfaat gitu ya. Oleh karena itu jauhi gaya hidup sedentary, jaga makanan kita, dan tentunya ya jangan lupa tetap berdoa ya, beramal baik supaya kita hidup kita berkualitas bagi sesama dan bisa memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar. Tidak hanya jasmani tapi rohani juga ya, Dok ya. Kualitas hidup kita. Kita berolahraga bukan untuk fisik yang kuat gitu ya, Dok ya. Menambah usia nggak ada yang tahu gitu. Betul. Ya. Tapi kalau kita diberikan usia yang panjang ya oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sisa hidup kita itu berkualitas karena kita tidak sakit, kita masih bisa kemana-mana, kita masih bisa menyalurkan hobi kita. Oleh karena itu ya tadi aktiflah berolahraga. Ya, aktiflah berolahraga. Kalau pengen ketemu dengan Dr. Bambang Pujo, boleh ikut berlari ya di event Medic Era. Mulai sekarang dipersiapkan ya, karena kalau untuk Anda para pemula ini butuh konsistensi, butuh latihan ya untuk bisa lari 5 kilo saja untuk para pemula itu biasanya 1 jam, Dok ya kan. Karena ada jalannya gitu ya. Itu boleh dilakukan mulai dari sekarang ya. Ada heart rate juga yang harus Anda jaga, itu bisa Anda terapkan juga, harus ada toolsnya supaya lebih nyaman lagi bagi sahabat ya. Hindari gaya hidup sedentary itu tadi ya, karena udah hampir 2 tahun itu kita disuruh rebahan aja, Dok. Jadi itu yang harus diubah mulai dari sekarang. Banyak-banyak bergerak sahabat. Olahraga berlari itu olahraga yang murah ya, bisa meningkatkan endorfin ya, karena kita berolahraga ya, Dok ya. Itu yang utama supaya kita lebih bahagia lagi ya. Terima kasih Dr.
Dr. Bambang Pujasemedi, spesialis anestesi konsultan perawatan intensif sudah hadir di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya, sudah memberikan kita edukasi dan informasi seputar tema pertolongan pertama untuk keadaan darurat saat berlari, dan juga memberikan edukasi serta tips sehat untuk sahabat-sahabat Merkuri dalam memulai berolahraga lari ya. Anda bisa menyaksikan kembali Perjalanan Rumah Sehat Surabaya di YouTube channelnya Merkuri di @radio_merkuri96. Saya Antara Lestari, stay safe, stay healthy, be happy, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.